Kelompok 2 Bisnis Internasional. Materi lingkungan ekonomi dalam bisnis internasional. Kami kelompok 2 akan menjawab soal-soal chapter 2 pada video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nilo Noviadiani, MPM 2020321220009. Pertanyaan pertama, apa sajakah tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara? Yang pertama, melakukan konsumsi ekspor terhadap antar negara. Yang kedua, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang ketiga, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang keempat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang kelima, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang keenam, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Nikade Alicia Arina Putri, NPM 021. Saya akan menjawab soal nomor 2. Sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Jadi jawabannya yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah letak geografisnya, yang dimana setiap negara letak geografisnya itu berbeda-beda. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain, maka dibutuhkanlah perdagangan internasional. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh income yang lebih. Yang dimana faktor pendorong dari perdagangan antar negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income dari sebuah negara. Maka banyak negara yang membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. Yang ketiga, ingin memperluas target pasar. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, adanya perbedaan iklim. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional lainnya adalah adanya perbedaan iklim antar negara, yang dimana perbedaan iklim di suatu negara menjadi alasan sumber daya alam di suatu negara itu menjadi berbeda-beda dengan negara lainnya. Karena keberadaan sumber daya alam ditentukan oleh suhu, cuaca, dan juga musim yang tertentu. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDA. Yang dimana kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing, sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Yang keenam, transportasi antar negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan juga teknologi yang semakin canggih, dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Jadi kehadiran dari transportasi ini membuat kegiatan strategi distribusi antar negara menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, ingin meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor, dan juga selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Yang kedelapan, adanya rasa ingin membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya, sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Yang kesembilan, hubungan diplomatik negara, yang dimana faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya hubungan diplomatik yang merupakan hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. Yang terakhir, yang ke-10, era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era globalisasi atau pasar global membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dengan hal tersebut, membuat setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara. Perkenalkan, nama saya Igede Pandey Wahyu Raditya, NPM 2020321220022. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bentuk investasi langsung asing atau foreign direct investment dan pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir.
Nah, bentuk investasi langsung asing atau foreign direct investment yaitu membeli atau membangun total dengan modal penuh dari investasi asing, mengakui sisi saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelum negara tujuan atau perusahaan dalam negeri. Nah, bentuk usaha patungan antara investasi asing dengan perusahaan dalam negeri. Investasi langsung asing adalah kegiatan penanaman modal oleh investor asing atau luar negeri untuk melakukan usaha di Indonesia, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan investor asing. Kemudian pola dari perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir, yaitu disebabkan oleh penurunan ekonomi di suatu negara berimbas ke perekonomian ke negara lain karena lesunya permintaan, maka supply dengan negara lain yang menjual ke negara tersebut juga menjadi menurun. Dan di tahun 2020 kita melihat penurunan yang cukup dramatis, yaitu di angka minus 49%, tentunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan konsumen dan mengganggu kelancaran supply, ditambah dengan aktivitas ekspor tidak begitu banyak di Indonesia, yang dimana Indonesia lebih banyak mengandalkan konsumsi domestik atau pengeluaran masyarakat domestik. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yudi Saputra, NPM 202032121025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori ini dan bagaimana perbedaannya satu sama lain. 5 kategori besar yang diklasifikasikan dalam kerjasama ekonomi regional antara lain ada perdagangan bebas, serikat pabean, pasar bersama, uni moneter, dan uni politik. Yang pertama ada perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sedikit pembatasan perdagangan. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah negara anggota dari Perjanjian Perdagangan Multilateral Anggota Perdagangan Dunia atau WTO. Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Kebijakan perdagangan bebas pada umumnya mempromosikan fitur berikut. Ada yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya, misalnya kuota impor atau subsidi untuk produsen. Kedua, ada perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, ada tidak adanya kebijakan trade distorting, seperti pajak, subsidi, peraturan, atau hukum, yang memberikan keuntungan untuk perusahaan rumah tangga atau faktor-faktor produksi. Yang keempat, ada akses ke pasar yang tidak diatur. Yang kelima, ada akses informasi pasar yang tidak diatur. Yang keenam, ada ketidakmampuan perusahaan untuk mendistorsi pasar melalui monopoli yang dikenakan pemerintah atau kekuatan oligopoli. Dan yang terakhir, ada perjanjian perdagangan yang mendorong perdagangan bebas. Dan untuk kategori yang kedua, ada serikat pabean. Serikat pabean adalah persetujuan antara negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Serikat pabean berbeda dengan perdagangan bebas. Hal ini karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Persetujuan ini adalah bentuk parsial dan integrasi ekonomi yang menawarkan langkah menengah atau zona perdagangan bebas yang memungkinkan perdagangan bebas tetapi tidak memiliki sistem tarif umum. Dan pasar umum dikenakan tarif umum dan memungkinkan gerakan bebas dari sumber daya seperti modal dan tenaga kerja antara negara-negara anggota. Sebuah zona perdagangan bebas dengan tarif umum disebut serikat pabean. Untuk kategori yang ketiga ada pasar bersama.
Pasar bersama adalah integrasi ekonomi di mana setiap negara anggota menerapkan tarif eksternal yang seragam dan menghilangkan hambatan perdagangan barang, jasa, dan faktor produksi di antara mereka. Ini adalah tahap integrasi ekonomi yang lebih maju setelah kawasan perdagangan bebas dan serikat pabean, tetapi sebelum serikat ekonomi. Di bawah blok perdagangan ini, barang, jasa, dan faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja mengalir bebas di antara negara-negara anggota. Selain itu, mereka juga telah mengadopsi kebijakan yang seragam mengenai perdagangan dengan non-anggota. Contoh dari pasar ini yaitu ada European Economic Community atau EEC, ada The South Common Market atau Mercosur, dan ada The East African Community atau EAC. Untuk kategori yang keempat, ada uni moneter. Uni moneter adalah kesepakatan antar negara untuk menggunakan mata uang bersama. Negara yang menggunakan mata uang bersama adalah Amerika Serikat dan negara yang bergabung dalam Economic Monetary Union atau EMU. Negara-negara yang bergabung dalam uni moneter memberikan mata uang nasional mereka dan menggunakan mata uang bersama. Euro dalam kasus EMU dan dolar dalam kasus Amerika Serikat sebagai alat tukar. Selain itu, negara tersebut tidak lagi memiliki nilai tukar sendiri dan tidak melakukan kebijakan moneter sendiri. Dan kategori yang kelima atau yang terakhir, ada uni politik. Uni politik adalah sebuah jenis negara yang terdiri dari atau dibuat dari negara-negara yang lebih kecil. Prosesnya disebut unifikasi. Unifikasi negara-negara yang digunakan bersama dan disatukan kembali disebut sebagai reunifikasi. Tak seperti uni personal atau real union, negara-negara individual berbagi pemerintahan sentral dan uni tersebut diakui dunia sebagai entitas politik tunggal. Uni politik juga disebut uni legalitas atau uni negara. Dalam uni federal atau konfederal, negara-negara tersebut masih ada namun menempatkan diri mereka sendiri di bawah otoritas federal atau yang baru. Negara federal sendiri akan menjadi negara dalam hukum internasional meskipun negara-negara federasi masih ada dalam bentuk hukum domestik. Contoh dari uni federal atau konfederal antara lain ada Australia, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan masih banyak yang lainnya lagi. Selamat malam, kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi Maktul Bisnis Internasional. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igede Heri Pratama Saputra, nomor NPM 2020-321-22026. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal dari chapter 2. Soal nomor 5, apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara lain? Jelaskan argumentasi Anda. Untuk pengertian neraca pembayaran adalah catatan sistematis terkait transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan negara lainnya, di mana pencatatan tersebut berlaku untuk periode waktu tertentu, biasanya adalah selama setahun. Neraca pembayaran terhadap transaksi negara dengan negara lain. Pada sistem akuntansi, pencatatan tersebut lebih dikenal dengan double entry bookkeeping atau transaksi yang bisa dicatat dua kali untuk debit dan juga kredit. Debit menjadi tempat pencatatan utang penduduk suatu negara seperti pemerintah, perorangan, dan badan hukum yang harus dibayarkan pada penduduk negara lain. Apabila defisit terjadi pada komponen transaksi berjalan, contohnya bisa menutup dengan menarik investor asing atau mencari pinjaman luar negeri. Jika hal tersebut terjadi dalam jangka panjang, bisa saja menimbulkan krisis ekonomi yang membahayakan kesejahteraan suatu negara. Baik, sekian dari pemaparan saya dari soal
soal dari nomor 5 chapter 2. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Sekian dan terima kasih. Santi, 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 Saya, Sri Adi Mahayanti dengan NIM 030 akan menjawab pertanyaan nomor 6. Faktor-faktor apa yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional? Nah, faktor-faktor yang mendorong ekspansi ekonomi dan peningkatan skala perusahaan multinasional, yang pertama itu rendahnya harga input. Harga input yang dimaksud di sini adalah harga bahan ataupun unsur produksi yang sangat berperan dalam proses produksi suatu perusahaan. Karena pada dasarnya, pemerintah tidak akan bisa melakukan ekspansi ekonomi sendiri tanpa bantuan atau peran aktif dari berbagai jenis perusahaan lainnya. Nah, dalam hal ini, ekspansi perekonomian bisa terjadi ketika berbagai harga input yang mencakup upah nominal, bahan baku dan alat produksi lainnya sedang rendah-rendahnya. Hal ini akan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan perekonomian dengan terus melakukan produksi. Nah, tidak hanya itu, dengan penurunan harga input, membuat perusahaan menjadi lebih mudah dalam mengembangkan usahanya kembali. Karena nantinya modal yang dikeluarkan dalam proses produksi tidaklah terlalu besar. Namun, dalam hal ini, perusahaan bisa memasang harga produk yang lebih tinggi di pasaran, sehingga bisa mengekspansi ekonomi yang ada. Selanjutnya, yang kedua itu ada pajak bisnis yang rendah. Beberapa perusahaan yang telah menanggung kerugian yang begitu besar bisa bertahan dan membangun kembali perusahaan saat mereka bisa memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya adalah peluang tersebut ada saat pajak bisnis sedang turun-turunnya. Nah, hal ini tentunya sangat memudahkan perusahaan yang sedang terpuruk untuk memulai kembali proses produksinya. Dengan kemudian ini pihak perusahaan cukup mengeluarkan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, peluang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk maju dan berkembang dalam melakukan ekspansi ekonomi adalah ketika mereka mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, hal ini terjadi karena pemerintah menyatakan rasa dukungannya untuk perusahaan atau wirausahawan lokal dengan tujuan agar perusahaan lokal bisa terus aktif dan mengembangkan produk, karena yang membantu membangun perekonomian lokal tidak hanya pemerintah, melainkan juga beberapa perusahaan dan kewirausahawan yang terkait. Nah, selanjutnya yang ketiga itu terjadinya apresiasi mata uang. Nah, suatu perusahaan juga bisa membangkitkan perekonomiannya dengan memanfaatkan momentum ketika kondisi perekonomian negara sedang terjadi apresiasi mata uang. Terjadinya apresiasi mata uang ini tentu sangat menguntungkan perusahaan dan para wirausahawan lokal karena harga impor menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan biasanya. Sehingga beberapa perusahaan ataupun produsen lokal yang membutuhkan bahan baku lokal bisa dengan mudah mendapatkannya. Tidak hanya itu, mereka juga hanya perlu mengeluarkan modal yang minim untuk bisa mendapatkan bahan baku tersebut. Namun, mereka masih bisa memaksimalkannya guna menciptakan produk yang berkualitas dan bersesuaian dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang terakhir itu meningkatkan produktivitas. Selain beberapa hal di atas, dukungan dari pesatnya teknologi produksi yang ada juga mendorong perusahaan dan produsen lokal untuk bisa bangkit dan melakukan ekspansi ekonomi. Karena dengan berbagai kecanggihan teknologi yang ditawarkan, para perusahaan ataupun produsen bisa membuat suatu produk dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Perkenalkan, saya Nikade Alicia Arina Putri, NPM 021, akan menjawab soal nomor 7. Apakah ada faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional? Faktor-faktornya yaitu, yang pertama, kedatangannya orang asing yang memakai bahasa asing. Yang kedua, di mana orang yang datang tadi tidak memakai bahasa persatuan kita.